بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah kita pada hari ini bisa beraktivitas. Pada hari ini kita semuanya bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Itu semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa, yang mari kita jaga, mari kita bersama-sama agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di dalam jamaah kita semuanya dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, salat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umat Muhammad Rasulullah menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema yang dibuat flyer, bahwa tema hari ini tentang masalah sholawat. Jadi di dalam beberapa ajaran Torekot ya, ini saat sekarang ini banyak sekali baca sholawat, ini luar biasa. Baca sholawat ini sekian kali. Nah, tetapi apakah sesungguhnya sholawat-sholawat yang seperti itu ini merupakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan di tempat tertentu, yaitu di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yaitu ada namanya sholawat wahidiyah. Nah, sholawat wahidiyah ini menurut penjelasannya itu merupakan puncaknya dari Islam. Jadi puncaknya dari Islam adalah orang membaca sholawat wahidiyah. Jadi sholawat itu macam-macam. Ono sholawat tunjina, ada sholawat naria, ada sholawat badar, ada sholawat macam-macamnya. Panjenengan wis hafal apa ya? Misalkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Nah, hafal ya? Nah, kawit cilik ya. Jadi banyak sholawat-sholawat ya. Apakah di dalam Islam itu seperti itu? Bahwa sesungguhnya ada pertanyaan, apakah sholat wahidiyah itu merupakan puncaknya dari Islam? Nah, mari kita semuanya kulolan panjenengan sedaya dengan berbagai macam sholawat yang muncul itu kita kembalikan kepada pokok ajaran Islam. Jadi pokok ajaran Islam itu yaitu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bima lam tadhillu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Aku titipkan dua perkara, nek kula lan panjenengan berpegang pada dua perkara itu, insyaallah kita selamat, kita bahagia, kita tidak akan tersesat, kita akan merasakan indahnya nanti di akhirat kelak. Yaitu kembali kepada kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di dalam Al-Quran itu yang jelas dijelaskan bahwa yang perlu menjadi pegangan buat kita semuanya adalah yang pertama itu jangan lupakan Allah. Jadi puncak keimanan kita itu adalah kuncinya jangan lupakan Allah. Jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatlah diri kita itu, orientasikan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Hasyr ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kulolan panjenengan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah, apa itu? Kamu seperti orang-orang yang lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nek kulolan panjenengan sedaya melupakan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Wong nek kelalen karo Gusti Allah ya kelalen karo awake dhewe. Operasi loko. Wong nek kelalen karo awake dhewe bahaya itu. Maka orang yang mengingat Allah pasti akan mengingat dirinya. Mengingat dirinya apa? Mengingat bahwa kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, kulolan panjenengan kita adalah makhluk Allah dan Allah lah sebagai tempat kita bergantung dan Allah lah tempat di mana kita mohon. Maka ulaika hum fasiqun. Janganlah kita semuanya itu mereka itu seperti orang-orang fasik. Allah kita kelolaan panjenengan menjadi orang yang fasik, sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya sekali. Maka yang perlu di dalam Islam itu konteks yang pertama adalah orientasikan hidup ini jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa Allah, maka dampaknya kita lupa kepada diri kita sendiri. Orang yang sudah lupa kepada diri sendiri, maka lupa terhadap hakikat diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya kita kedudukannya adalah makhluk, dan yang namanya makhluk adalah merupakan hamba. Yang namanya hamba, bagaimanapun keadaan kita, tiada lain adalah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme yang namanya sholat. Jadi yang pertama jangan lupakan Allah. Kemudian yang kedua, dengan apa kita itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mari kita jaga hidup ini selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ingat Allah dengan cara apa? Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Fadhkuruni udzkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi pertama apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah pun akan mengingat kita semuanya. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa sungguhnya kita itu tidak boleh mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwa kita itu hidup ini itu hari ini saya duduk panjenengan dino jekok, panjenengan bisa beraktivitas, panjenengan dino ketemu wedang anget, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingkari. Oleh karena itulah puncaknya kita, maka nikmatnya, indahnya kita beriman, nikmatnya kita beragama, manakala kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah proses
kesadaran bahwa kita itu adalah betapa nikmatnya hidup ini selalu dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, yang kedua, jadilah manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kita semakin dapat menikmati indahnya kehidupan. Coba bae jenengan dadi wong sing ora syukur karo Gusti Allah, yakin uripe gembrangsang. Wong nek uripe gembrangsang ora nikmat rasanya hidup ini. Tapi nek wong syukur kepada Allah, ya Allah dina iki ngombe wit hangat, alhamdulillah nikmat sekali. Dina iki bisa salat maknina, salat tenang, alhamdulillah, syukuri nikmat Allah yang luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, kula panjenengan sedaya sebagai mengikat diri kita dengan Allah. Yang ketiga, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sekali-kali sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali. Bagaimanapun keadaan kita, itu walaupun kita sakit yang parah, itu jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Afdhalul a'mali awil amalis sholatu liwaktiha wa bir. Jadi yang namanya seutama-utamanya amal perbuatan ialah sholat pada waktunya. Wa birrul walidain, dan betul-betul kita menjadi hamba Allah yang mencintai, menyayangi, menghormati kedua orang tua. Jadi ikatlah jiwa kita, ikatlah batin kita, ikatlah nurani kita dengan mengikat diri kita dengan Allah, yaitu jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Lebih indah lagi, yaitu dengan sholat jamaah tepat waktu. Itu luar biasa lagi. Orang kalau sudah mengikat Allah dengan seperti itu, maka betapa luar biasanya ketika panggilan azan berkumandang, maka semangat motivasinya adalah luar biasa untuk kembali kepada masjid, untuk selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Jadi sesungguhnya dari Allah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan kula panjenengan sedaya. Maka tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa aqimis shalah, dengan mendirikan salat. Maka sesungguhnya benang merah antara orang Islam dan orang bukan Islam itu adalah letaknya di salat. Wes wong Pak ngaku KTP-ne Islam, jare simbayaku kaji, ora salat dudu wong Islam itu. Tarku salat, meninggalkan salat bukan orang Islam. Maka benang merahnya antara orang Islam dan tidak orang Islam itu letaknya pada sholat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi puncak kesadaran kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi puncaknya kita iman kepada Allah, itu letaknya di situ, bukan pada perbanyak membaca sholawat-sholawat sing ora genah. Baca sholawat piye? Pahalanya jare ngulih munggah kaji ping 21. Sekarang itu kan banyak. Saya biar isih cilik ning Rembun. Itu ada tuh seorang kiai berfatwa gini, nek kono ziarah kubur ring wali ping 7, pahalane ganjarane padha bae munggah kaji. Ana sing ngono kaya kowe.
Ternyata setelah ditelusuri, ternyata dia panitia ziarah kubur itu. Nah, mangkat gratis ya seperti itu. Itu banyak sekarang itu macam-macam. Lah sekarang bagaimana sih kedudukan sholawat itu? Yang betul di dalam Islam. Sholawat yang diajarkan itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah sudah ngendika, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sini innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikati dan para malaikat ya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad apa di dalam ilmu tafsir di situ maksudnya apa? Allah memancarkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah mengucapkan Allahumma sholli sholatan itu Allah memancarkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat itu juga mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sebagai seorang muslim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong kang padha iman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, solawat yang seperti apa? Kita di sini tidak boleh ngarang. Solawat yang diajarkan adalah kembalinya kepada apa? Tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Hai wong-wong kang iman, ayo ucapkanlah salam dan dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah salawat-salawat yang lainnya salah tidak? Ya tidak. Ya, itu adalah sastra. Yang namanya sastra itu kadang ya maaf saja kalau yang namanya sastra ya. Sastra itu kadang memujanya berlebihan. Ya. Namanya sastra itu hampir semua sastra itu berlebihan. Wong Meggy Z nyanyi yang namanya nyanyi itu kan sastra ya. Itu juga berlebih-lebihan. Jadi Meggy Z lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Temenan apa orang ngandel masuk loro untuk kok. Nah, itu namanya sastra. Memang yang namanya sastra ya berlebih-lebihan. Ya, apa lah Bu? Lagunya Bu? Nah, ya bapak-bapak apa kan? Nah, lebih baik sakit gigi daripada ya orang ngandel. Itu yang namanya sastra. Makanya kalau kelolon panjenengan sedaya membaca bacaan-bacaan salawat-salawat yang dibuat oleh para ulama itu memang rata-rata isinya berlebihan. Memuji Nabi Muhammad berlebihan. Nek panjenengan baca itu salawat naria itu memang memuji Nabi Muhammad itu
berlebih-lebihan sampai Nabi Muhammad itu bisa menyelesaikan segala-galanya. Nah, wong nek mau sholat naria sekian, nah rezekine bruk-brukan ya. Itu karena apa? Yang namanya sastra itu hampir rata-rata isinya berlebih-lebihan. Bahkan Nabi Muhammad itu sampai namanya itu diganti-ganti ya. Ala Yasin Habibillah. Saya pernah tanya kepada salah satu tokoh ya, Pak Kiai nyumpan takon, sejak kapan Nabi Muhammad arane diganti Yasin? Karoan ala Toha Rasulillah. Lah ono nabi sing arane Toha apa Pak? Itu karena apa? Sastra. Kadang yang namanya sastra itu memuja berlebih-lebihan. Dalam sejarah nggak ada nabi sing arane Toha ya. Dalam sejarah nggak ada nabi sing arane Yasin ya. Ala Toha Rasulillah. Atas Toha utusan Allah ya. Nah, itulah. Jadi itulah banyak sastra-sastra yang memuja Nabi Muhammad banyak sekali. Ada sholawatun jina ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Nah, apal ya? Nah, ada. Jadi sholawat-sholawat itu banyak sekali dan kita sebagai seorang muslim memang disuruh memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana caranya kita menjadi manusia yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah? Caranya yang paling mudah dan tidak melanggar syar'i, perbanyak sholat sunnah. Setiap manusia yang memperbanyak sholat sunnah pasti di dalamnya banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Ketika panjenengan sholat sunnah, pasti di situ ada tahiyat. Ketika tahiyat, pasti kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah Rasulullah. Rasulullah cinta apa? Cinta sholat sunnah. Kita perbanyak sholat sunnah. Makin kita memperbanyak sholat sunnah, pasti di dalamnya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Mesti Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tahiyat. Itu bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua apa? Perbanyak kita menjadi hamba Allah yang ahli berdoa. Sebab apa? Ketika kita berdoa, adab berdoa adalah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab doa kan pertama apa? Memuji asma Allah. Yang kedua bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadzarruan wa khafyatan, dengan DP. Dengan rasa cemas, rasa takut, betul-betul kita doanya berkonsentrasi kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu dengan merendahkan suara. Cukuplah diri kita dengan Allah yang mendengar. Karena kita sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak budek ya. Allah itu kan tidak budek ya. Nah, orang rasa gebor-gebor orang ndonga Gusti Allah. Cukuplah diri kita dengan Allah. Jadi itulah wujud-wujud kita cinta kepada Rasulullah SAW. Makin kita sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, maka kita makin betul-betul perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya ingkang kula hormati, seperti yang terjadi di beberapa tempat. Itu ada lagi bacaan-bacaan yang luar biasa seperti di Medan gitu ya. Ada yang menyatakan tolabun saifun fi torokatun wajibun. Nah, macam-macam itu. Itu banyak
pendekatan-pendekatan ilmu thariqat yang bacaannya itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bacaan dari karya para ulama. Lah, jadi panjenengan dalam mensikapi itu jangan menyalah-nyalahkan, tidak. Kalau menyalah-nyalahkan kok timbulnya tukaran. Memang kita wajar karena itu sebuah hasil sastra. Yang namanya hasil sastra memang isinya kadang berlebihan. Itu. Nah, kita meyakini bahwa sholawat yang benar adalah sholawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sholawat itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah. Kenapa? Yang namanya sholawat itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah. Maka dalam hadis Rasulullah, salah satu amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hari Jumat, itu amalan yang diajarkan Rasulullah di hari Jumat apa? Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Membaca surat Al-Kahfi bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek yang biyen cilik nek malam Jumat kon maca surat Yasin, ya kan? Ternyata hadis Rasulullahnya bukan surat Yasin tapi surat Al-Kahfi. Ya, di hari Jumat itu sunnah Rasulullahnya kita membaca surat Al-Kahfi. Malam Jumat oleh rong lembar, mengko dirampunge esoke ya. Nah, sedino malam Jumat rampung lebih bagus lagi. Yang kedua apa? Di dalam hari Jumat kita banyak bersedekah, lebih-lebih sedekah subuh. Yang ketiga, amalan di hari Jumat adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang namanya sholawat adalah bagian dari zikir, proses mengingat diri kita akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita diperintahkan zakarullaha wa zakarul katsiran. Ingatlah kita kepada Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itulah berbagai macam variasi perbedaan pendapat macam-macam yang intinya mari kita kembalikan, jangan mudah kita mengambil bacaan-bacaan yang mana bacaan itu yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit saya sampaikan, ini akhir-akhir ini di media sosial ini sedang ramai. Di media sosial sedang ramai yaitu mencaci maki, menghina, merendahkan Ustadz Adi Hidayat. Ini ramai sekali. Sampai Ustadz Hidayat dicoret merah, dinaik Kiai Subhat, Ustadz Subhat dan lain sebagainya. Nah ini pada media sosial saat sekarang saya kalau lihat ya Allah grantes itu. Seorang Ustadz dicaci maki, yang mencaci maki Ustadz mana gitu. Itu zaman sekarang tidak beradab, padahal akhlakul karimah itu harus kita jaga. Itu gara-gara apa? Hanya beda pandangan soal musik, ya kan? Ya, hanya pandangan beda pendapat soal musik. Musik ada yang berpendapat haram, musik ada yang berpendapat tidak haram. Ya. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Salafi memang menyatakan musik hukumnya haram. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang musik itu dipandang dari tiga hal. Muhammadiyah mendasarkan yang namanya musik itu didasarkan pada ilatnya. Sebabnya, satu, kalau musik itu mendatangkan hirroh semangat jihad,
semangat beribadah, maka majelis tarjih memutuskan hukumnya sunnah. Seperti lagunya Pak Hamka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ya lagu dia yang? Itu lagu-lagu yang memotivasi untuk berjihad. Maka majelis tarjih memutuskan hukumnya sunnah. Lanek lagune lari pagi, sehat kita semua lari pagi. Kalau hanya sekedar untuk hiburan, maka majelis tarjih memutuskan hukumnya mubah. Boleh-boleh saja untuk sekedar hiburan. Yang ketiga, kalau musik itu menyebabkan iman kita runtuh, iman kita rusak, ibadah kita rusak, maka hukumnya haram. Nah, lagunya kocok-kocok, nah, mabuk-mabuk bayi ya, nah, itu hukumnya haram. Kalau menimbulkan motivasi kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu majelis tarjih memutuskan dengan 3 jenis, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram. Kalau teman kita salafi haram kabeh. Lah jebul nang HP ini tonet. Lah itu jebul HP ini metu musik ya. Yang namanya musik kan nada yang teratur. Nada yang teratur disebut musik, baik bentuk dari suara alat musik maupun dari mulut kita, itu namanya musik itu. Jadi hanya beda pendapat, jangan sampai kita mencaci, memaki, menghina. Itu kita adalah sesama muslim. Misalkan kita beda pendapat dengan si A, yang namanya perbedaan fikih dari zaman dulu sampai sekarang memang ada, nggak bisa dipaksakan. Ya, jadi itulah keadaan zaman sekarang dengan media sosial, banyak orang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Jadi perbedaan pendapat kita sikapi dengan bijaksana. Ojo mosok Ustadz Adhidayat dicorek abang ditulis Ustadz Subhat, Masya Allah. Padahal Ustadz Adhidayat itu sedang menjelaskan hasil keputusan majelis tarjih. Itu pandangan versi Muhammadiyah. Lain versi yang lain ya monggo gitu kan. Karena itu kita beda pendapat adalah hal yang wajar.